As-Sunnah karangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pada hari ini kita memasuki poin ke-15. Poin ke-15, yaitu tentang Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian poin ke-16 tentang ru'yah di hari kiamat, ru'yatullah, melihat Allah di hari kiamat. Baik, kita bahas sedikit demi sedikit. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wal Qur'anu kalamullah, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah. Wa laysa bimakhluq, dan dia bukanlah makhluk. Wala yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq, dan dia tidak lemah untuk mengatakan laisa bimakhluk, Al-Quran bukanlah makhluk. Jadi tidak lemah untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Qala fa inna kalam Allah laisa bibainin minhu, sesungguhnya perkataan Allah itu laisa bibain, laisa bibainin minhu, tidak terpisah darinya. Laisa bibain maksudnya tidak terpisah, minhu darinya. Wa laisa minhu syai'un makhluq, dan tidak ada darinya sesuatu yang disebut makhluk. Wa iyyaka wa munazarata man ahdatsa fih, dan berhati-hatilah kamu ya dari berdebat dengan orang yang mengada-ngadakan kebid'ahan di dalamnya, maksudnya kebid'ahan dalam perkataannya, yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, dan barang siapa yang berkata dengan lafaznya, wa ghairihi, dan selainnya, wa man waqafa fihi, dan barang siapa yang dia bertawakuf. Bertawakuf maksudnya dia mengatakan tidak tahu, faqal la adri, dan dia mengatakan la adri, makhlukun aw laysa bimakhluk, dia itu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah, sesungguhnya dia adalah perkataan Allah. Fahadha sahibu bid'ah, maka dia ini adalah ahli bid'ah. Mithlu man qala huwa makhluk, seperti orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah, laisa bimakhluk, dan bukan makhluk. Baik. Jadi kita katakan ayolah ikhwan, ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan terhadap Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Wa laysa bimakhluk, dan perkataan Allah itu bukanlah makhluk. Yang namanya kalamullah itu adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Yang namanya kalamullah itu adalah sifatun min sifatillah, salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Kalau kita berkata bahwa Allah itu Al-Qawi, Dzul Quwwah, yang maha kuat,
yang memiliki kekuatan, Ar-Rahman, Dzu Rahmah, yang memiliki nama Ar-Rahman, yang memiliki kasih sayang. Begitu pula Dzul Qudrah, yang memiliki kemampuan, Dzu Ilm, yang memiliki ilmu. Ini semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat itu. Ya, Allah memiliki sifat-sifat itu. Maka kita tidak mengatakan bahwa kekuatan Allah itu makhluk. Kemudian ilmu Allah itu makhluk. Kita tidak mengatakan seperti itu. Penglihatan Allah, pendengaran Allah itu makhluk. Kemudian kasih sayang Allah itu makhluk. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara masalah sifat, sifat itu bukan makhluk dan tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dan bagaimana Al-Quran? Kita katakan mungkin masih ada yang heran. Loh, bagaimana Al-Quran itu? Ini kan Al-Quran kertas, kemudian tinta, kemudian ditulis di ada lembaran-lembaran. Kita katakan seperti ini. Penjelasan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Itu saya misalkan seperti ini. Sekarang saya berkata, saya memegang pulpen berwarna merah. Sekarang saya memegang pulpen berwarna merah. Kemudian katanya si Alan, misalkan Alan ya, bilang, Ustadz Said bilang, saya sekarang sedang memegang pulpen yang berwarna merah. Bolan mengatakan, sekarang saya sedang memegang pulpen yang berwarna merah. Kemudian katanya Colan, katanya Bolan dan katanya Alan, kata Colan, bahwasanya Ustadz Said berkata bahwa saya sekarang sedang memegang pulpen yang berwarna merah. Terus sampai Zolan, misalkan Zolan. Si Zolan bilang, Ustadz Said bilang, ya dari ini sampai si Alan, bahwasanya saya sekarang sedang memegang pulpen yang berwarna merah. Kemudian Zolan menulis, ya, iklan ya. Kemudian Zolan menulis di bukunya, saya sekarang sedang memegang pulpen berwarna merah. Nah, Zolan menuliskan itu mengasih kepada Alan, kepada siapa nama antum? Kepada nama antum siapa? Nizar, misalkan ya, kepada Nizar. Nizar menulis dari tulisannya siapa? Zolan tadi. Saya sekarang sedang, terus seperti itu. Sampai ujung, sampai yang paling belakang tulisannya, saya sekarang sedang memegang pulpen berwarna merah. Nah, sekarang saya tanya, ketika ada orang melihat tulisan itu, saya sekarang sedang memegang pulpen berwarna merah, itu perkataan siapa? Perkataan saya kan? Walaupun dia diriwayatkan mulut ke mulut, kemudian lembaran-lembaran, sampai ke ujung sana, tulisan itu saya sekarang sedang memegang pulpen berwarna merah. Itu adalah perkataan siapa? Perkataan saya. Kenapa? Karena saya yang pertama kali mengucapkan kata-kata itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallam, Allah berkalam, berkata, berucap, yaitu mengucapkan Al-Quran. Dicatat perkataan Allah itu di Lauhul Mahfuz, ya,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di Baitul Izzah, sekali turun di bulan Ramadan. Kemudian malaikat Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai hajat, sesuai keperluan. Kemudian ya disampaikanlah oleh malaikat Jibril ketika ada perkara ini diturunkan ayat ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai terkumpul Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para penulis wahyu, letakkan ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini sebelum ayat ini, letakkan ini setelah ini, letakkan ini sebelum ini. Sehingga satu surat disusun berdasarkan wahyu. Ya, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai susunan dari ayat per ayat. Contohnya surat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ayat ke-6, 7, 8-nya kapan? Belakangan. Mundur turunnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gabungkan ayat ini setelah surat Al-Alaq. Setelah 1 sampai 5. Setelah perkataan ini gabungkan dengan yang berikutnya. Sehingga sempurnalah satu surat sempurna, satu surat sempurna, satu surat sempurna. Kemudian sebagian besarnya diurutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Baqarah, ya, kemudian Ali Imran dan seterusnya. Taib. Jadi seperti itu ayolah ikhwan. Maka kalau kita katakan sekarang yang kita baca di mushaf, yang kita baca di HP, itu perkataannya siapa? Perkataan Allah. Allah yang berkata. Maka tidak boleh kita katakan bahwa perkataan Allah itu adalah makhluk. Tidak boleh kita katakan kalamullah makhluk. Ya, tidak boleh kita katakan seperti itu. Jadi kalamullah laisa bimakhluk. Kalamullah itu bukanlah makhluk. Sehingga di sini katakan tidak boleh kita lemah, ya, seorang itu tidak boleh untuk ragu atau lemah mengatakan laisa bimakhluk, bukan makhluk. Ya, dan perkataan Allah itu salah satu sifat Allah. Jadi dia tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada ahli bid'ah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Bahkan ketika di zaman Imam Ahmad, para ulama itu disuruh untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, para ulama ada yang mengambil uzur, ada juga yang mengambil keringanan, ada yang menggunakan tauriyah. Tauriyah itu ya seperti dia mengucapkan perkataan apa yang diinginkan berbeda dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Salah satu yang disebutkan oleh Syekh kita ya seperti ini. Rukun iman itu ada 6, ya kan? Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir, wal iman bil qada wal qadar. Malaika wa kutubihi, ya kan? Adapun ini iman terhadap kitab-kitab Allah. Adapun ini ketika yang menyebutkan yang ketiga, adapun ini maka ini adalah makhluk. Adapun ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Jari saya ini adalah makhluk. Ya. Jari saya ini adalah makhluk. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Adapun ini adalah makhluk. Tauriyah, menggunakan tauriyah. Tetapi apa ya ikhwan? Ada yang mengambil tauriyah. Yang tidak mengambil uzur pada saat itu adalah Imam Ahmad.
Karena beliau mengatakan Al-Quran laisa bimakhluk, Al-Quran kalamullah, dan tidak mau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka beliau diazab, dipenjara, disiksa. Karena itu saja. Karena satu permasalahan itu saja, akhirnya Imam Ahmad itu disiksa dan dipenjara. Tapi beliau tetap konsisten untuk mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukanlah makhluk. Jadi yang pertama, ahli bid'ah diantaranya mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Yang kedua, ada yang tidak sarahah, ada yang tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ibarah an kalamillah, pengibaratan dari perkataan Allah. Al-ibarah an kalamillah, ibarat dari kalam Allah. Ini kan penuh tanda tanya. Kenapa harus pakai kata ibarat dari kalam Allah? Tidak langsung dikatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Kenapa tidak langsung dikatakan Al-Quran kalamullah, tapi dikatakan dia adalah pengibaratan dari kalam Allah? Berarti bukan kalam Allah. Yang diinginkan dari yang kedua, ahli bid'ah yang kedua adalah dia itu pengibaratan dari kalam Allah. Maksudnya adalah apa? Ujung-ujungnya sama. Al-Quran itu bukan kalamullah. Dan dampak dari ini sebenarnya sangat bahaya sekali ya ikhwan. Dampak dari perkataan Al-Quran bukan kalamullah adalah apa? Salah satunya orang akan tidak menganggap Al-Quran ini sebagai dalil yang pertama kali harus dipegang seorang mukmin. Kenapa? Kalau dia bilang Al-Quran adalah makhluk, kan cuma makhluk, ya enggak? Kan cuma makhluk. Makhluk, kalau kita berpendapat, itu juga makhluk. Berarti sama makhluk dengan makhluk. Ini adalah langkah atau pintu untuk meninggalkan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai pegangan hidup. Makanya dari dulu ayo ikhwan, para ulama mengajarkan kepada kita Al-Quran kalamullah wa huwa sifatun min sifatillah. Dia adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Berdebat tentang Al-Quran ya, sampai membuat pendapat-pendapat baru yang tidak ada dalilnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau kita tidak paham, maka kembalikanlah kepada ahli ilmu. Kata Rasulullah SAW, nazal al-Quranu ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf, yaitu 7 cara membaca. Al-mira'u fil Quran kufrun. Berdebat tentang Al-Quran itu adalah kufur. Maksudnya apa? Semuanya Al-Quran, tidak perlu diperdebatkan. Kalau terjadi perbedaan pengucapan, perbedaan lafaz, dan itu semua berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya wajib diimani. Ya, semuanya wajib. Semuanya wajib diimani. Oh, jadi kalau sudah gitu, kembali lagi gitu ya. Apa? Jadi harus diimani semuanya. Bukan diperdebatkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fama
araftum minhu fa'malu. Apa yang kalian ketahui maka amalkanlah. Wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Dan apa yang kalian tidak ketahui maka kembalikanlah kepada yang mengetahuinya, kepada alimnya, kepada ulamanya. Kalau kita tidak paham maka kembalikan kepada yang alim. Ya. Jadi bentuk 7 huruf itu tergambar pada qiraat. Ya, jadi di dalam qiraat itu menyebar 7 cara membaca Al-Quran. Karena memang ayyuhal ikhwan, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf dan disampaikan kepada setiap suku dengan apa yang mudah untuk mereka pahami. Jadi kalau misalkan ada perbedaan lafaz, seperti contohnya saja, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kuf'an ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Misalkan seperti itu ya. Ini kan perbedaan qiraat. Nah, di sini kalau yang seperti itu masih bisa dipahami dengan jelas. Ada contohnya aula mastumun nisa, dibaca dengan aula mastumun nisa. Lamnya dibaca panjang dan lamnya dibaca pendek. Ini kan bisa merubah pemahaman. Maka ketika yang membaca lamastumun nisa yang berarti menyentuh dengan lamastumun nisa yang lebih dari kata menyentuh, maksudnya berhubungan badan, maka itu harus mengembalikan tafsirannya kepada para ulama, ya. Jadi kalau misalkan mendapatkan perbedaan-perbedaan seperti itu, kembalikanlah kepada ahli ilmu, bukan untuk diadu. Sama seperti ayat la taqrabus salata ya wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian mabuk, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wah, berarti boleh dong mabuk. Nah, kan gitu. Kalau orang yang baca akan mengatakan, wah, boleh dong mabuk. Tidak boleh. Harus, ya, lihat ayat yang lain bagaimana. Kalau bingung, tanyakanlah kepada para ulama. Ayat ini lebih awal turunnya daripada ayat yang fajtanibuh, ya, dan jauhilah dia, yang mengharamkan khamr dan judi ya, secara mutlak. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ini perlu bertanya kepada ahli ilmu. Contohnya lagi masalah potong tangan. Faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala. Ya, potonglah kedua tangannya sebagai balasan apa yang mereka lakukan. Ya, yang mana tangan? Ini tangan. Ini juga tangan, ini juga tangan, ini juga tangan. Yang mana dipotong? Maka perlu penjelasan dari dalil-dalil lain seperti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada satu orang dari orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta sampai yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar perkataan Allah. Apa perkataan Allah di sini? Maksudnya sampai mereka mendengar
Quran sampai mereka mendengar Al-Quran. Seperti itu ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalamullah itu adalah Al-Quran. Taib. Dan dalil yang sangat banyak yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, yaitu berbicara. Wa qala rabbukum ud'uni, berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Berarti Allah berkata, Allah berucap. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara. Dan sifat Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang melekat pada Allah. Kemudian yang kedua adalah sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalamullah itu masuk ke dalam dua sifat ini. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Allah bisa berbicara. Allah bisa berbicara. Ini sifat dzatiyah. Kemudian Allah yatakallamu haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala berkata sesuai keinginannya. Kapan Allah berkata, ingin berkata, Allah berkata. Jika tidak, maka tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa berkata. Dan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala inilah kita bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, sekarang ketika Nabi Musa alaihi salam berbicara, beliau berbicara kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Berarti Allah yatakallam, Allah itu berbicara. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya perintah 50 salat berkurang menjadi 5 kali salat sehari semalam. Ya. Seperti itu. Subhanallah. Jadi adapun orang-orang yang mengingkari sifat kalam, berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sampai ada yang minta agar bacaan wa kallamallahu Musa taklima diubah dengan wa kallamallaha Musa taklima. Ada perbedaan apa tidak? Ada perbedaan apa tidak? Ada. Kalau wa kallamallahu Musa taklima dengan dibaca Allahu wa kallamallahu, itu Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar berbicara. Kalau dibaca dengan wa kallamallaha Allah, maka Allahnya jadi objek. Berarti Musa berbicara kepada Allah dengan sebenar-benar berbicara.
Sampai ada yang minta diubah, ya, ubahlah menjadi wa kallamallaha Musa taklima kepada ahli qiraat. Kalau saya ubah yang ini, kata beliau, bagaimana saya mengubah wa kallamahu rabbuhu? Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara kepadanya. Secara ilmu bahasa Arab, nahwu dan shorof, wa kallamahu pasti Rabbnya dibaca rabbuhu, tidak mungkin dibaca rabbahu. Ya, pasti dibaca rabbuhu, tidak mungkin bisa diubah lagi menjadi rabbahu. Wa kallamahu, karena hu-nya di situ adalah sudah ditetapkan sebagai maf'ul atau objeknya, jadi membutuhkan fa'il atau subjeknya, maka otomatis menjadi apa? Rabbuhu. Tidak mungkin. Ya, kayaknya ini perlu ya belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jangan bahasa ngarap nangdi terus dipelajari ya. Ngarap nangdi gitu kan. Belajar bahasa Arab agar tidak terlalu ya bodoh dan mudah dibodohi. Ya. Oleh karena itu, selama ada kesempatan belajar, apalagi sekarang banyak ya channel-channel untuk belajar bahasa Arab. Taib. Lanjut poin ke-16. Wal imanu birru'yati yaumal qiyamati kama ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahaditsis sihah as-sihah, dan beriman terhadap ru'yah. Ru'yah itu maksudnya melihat Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ahadits as-sihah, dari hadis-hadis yang sahihah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ayyuhal ikhwan menjadikan ini sebagai usul, perkara pokok ahli sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwasanya ahli surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian yaumal qiyamati, di hari kiamat, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan terhalangi ketika melihatnya. Jadi ketika melihat Allah, semuanya bisa melihat Allah tanpa ada yang menghalangi. Kalau kita misalkan duduk di belakang, mungkin bisa terhalangi ya pandangan kita. Tapi nanti ketika seluruh orang yang masuk ke dalam surga mendapatkan kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Adapun bagaimana caranya kita tidak mengetahui, tetapi kita meyakini bahwasanya melihat tersebut melihat dengan mata kepala kita.
bukan seperti yang disebutkan oleh ahli bid'ah bahwasanya melihat Allah itu dengan mata batin. Ya, mata batin. Contohnya siapa nama antum? Fadli. Fatih. Kayaknya ada Fatih di sini. Mata batin saya merasakan ada Fatih di sini, ya kan? Nggak ngelihat, tapi merasakan ada Fatih. Benar, karena apa? Melihat dengan mata batin, maksudnya perasaan. Perasaan di dalam hati ada orang, ada Fatih, ada yang lain seperti itu. Jadi maksud mereka itu mengingkari apa? Mengingkari melihat Allah dengan mata-mata kepala. Padahal yang mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat seperti kalian melihat bulan tidak terhalangi sedikit pun. Siapa yang bilang itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan untuk orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan, akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Maksud tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Begitu pula di dalam surat Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha. Untuk mereka apa yang mereka inginkan. Waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Maksudnya tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula dalam ayat yang banyak dihafal oleh kita, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah, bercahaya ila rabbiha nazirah, kepada Rabb mereka melihat, kepada Rabb mereka melihat. Taib. Jadi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nazirah, kepada Rabb mereka melihat. Berarti apa? Benar, orang-orang yang beriman di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan untuk menolak hal ini. Mereka mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin dilihat? Tidak akan mungkin dilihat sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah katakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Penglihatan tidak ada yang bisa meliputinya. Wa huwa yudrikul absar, dan dialah yang maha melihat penglihatan. Ini bagaimana ya Rasulullah SAW tidak menyebutkan lafaz idrak. Apa lafaz idrak? Idrak itu melihat keseluruhan. Seluruh Allah tidak disebutkan, tapi kalian akan melihat Rabb kalian. Ya, tidak mengharuskan melihat seluruhnya. Kemudian yang kedua, sebagian ulama membawa ayat ini kepada keadaan di dunia. Ketika di dunia
maka tidak mungkin manusia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di akhirat maka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-17. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih, dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Rabbnya, dan itu fa innahu ma'thur, itu diriwayatkan. Ma'thur itu sama seperti marwi, diriwayatkan. An Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahih, dalam riwayat yang sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Al-Hakamu Ibnu Aban an Ikrimah an Ibni Abbas, dan juga diriwayatkan dari Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibni Abbas, dan juga diriwayatkan dari Ali bin Zaid dan dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas, yaitu hadis Ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala, saya telah melihat Rabbku tabaraka wa ta'ala. Ya, di sini ya ada dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia. Maksudnya ketika di alam dunia berarti apa? Ketika di Isra Mi'raj kan, ketika Nabi SAW diangkat ke langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha, pohon tinggi yang besar di langit ketujuh, maka ya Nabi SAW mengatakan Ra'aitu Rabbi, saya melihat Rabbku. Maksudnya ayuhal ikhwan, atau kita terjemahkan dulu. Wal haditsu indana ala zahirihi, dan hadis itu di sisi kami adalah berdasarkan zahirnya. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, berbicara tentangnya bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama ja'a ala zahirihi, dan kita beriman dengannya sebagaimana dia datang sesuai zahir tampaknya. Wala nunaziru fihi ahadan, dan kita tidak berdebat dengan seorang pun akan masalah ini. Nah, di dalam hadis Ibnu Abbas kata Rasulullah SAW, Ra'aitu Rabbi, saya melihat Rabbku. Nah, ini sedangkan di dalam ayat la tudrikuhul absar. Nah, bagaimana ini? Kemudian kata Aisyah juga demikian. Ya, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Barang siapa, kata Aisyah, yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini dalil ini jangan dipertentangkan, tetapi digabungkan, ya. Karena ada dalil yang mengatakan, kata Abi Dzar Al-Ghifari, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau melihat Rabbmu? Faqala nurun anni arahu, yang saya lihat adalah cahaya. Ra'aitu nuran, saya melihat cahaya. Berarti apa?
yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, perkataan Nabi, saya telah melihat Rabbku, itu dibawa kepada ini, yaitu melihat cahaya yang menghalangi Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hijab. Ada hijab. Apa itu hijab? Penghalang. Makanya namanya apa? Hijab. Karena menghalangi pandangan kita dengan yang di belakang. Tidak bisa kita lihat. Kan gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, hijabuhun nur. Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, kalau Allah singkap cahaya itu, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Maka ya, seandainya itu disingkap, cahaya itu disingkap, maka cahaya-cahaya itu ya akan membakar cahaya-cahaya wajah Allah. Cahaya-cahaya wajah Allah akan membakar seluruh sampai yang dilihat oleh Allah dari makhluknya. Ada tidak yang tidak dilihat oleh Allah? Tidak ada. Berarti kalau sampai Allah angkat hijab itu, yaitu cahaya tersebut, cahaya penghalang antara Nabi SAW dengan Allah itu diangkat, maka ketika di alam dunia seperti kita sekarang ini, seluruh yang dilihat oleh Allah akan hancur. Ya, Allah tidak akan menyingkap itu, ya, kecuali apa? Nanti di alam akhirat itu alamnya berbeda. Allah ganti bumi dengan bumi baru, langit dengan langit baru, manusia di surga penuh dengan kenikmatan, bentuknya juga bentuk yang baru, dan yang tadinya kurang ganteng semuanya ganteng, tidak ada yang tidak ganteng. Yang tadi yang kurang cantik, tidak ada yang kurang cantik, semuanya cantik. Yang suka cantengan, nggak ada yang cantengan. Di mana? Di surga nanti. Semuanya sehat, kan gitu. Yang sudah tua, suka batu-batu, jalan bungkuk, nggak ada di surga. Orang-orang tua itu nggak ada di surga, ya. Yang masuk surga itu nggak ada orang-orang tua. Yang ada yang usianya 32 tahun, 33 tahun. Usia puncak, usia kesempurnaan tubuh manusia. Ketika usia 30, 32, 33 itu sempurna, gigi sempurna. Giginya sempurna, fisiknya sempurna. Tapi ketika 35 mulai terasa turun. Wih, kenapa beda ya? Kok dikit-dikit masuk angin gitu kan? Keroan gitu kan? Nah itu kalau sudah lebih dari 33 itu sudah mulai itu. Nah, itu sebenarnya juga peringatan. Ya kan, peringatan. Kalau seperti 33 tahun, 32 tahun semuanya, nanti orang lupa kalau dia itu sebentar lagi akan mati. Ya kan Pak Camat? Pak calon mati, ya kan gitu. Tadi baru ketemu Pak Camat asli ya, bukan camat yang ini. Pak Camat Martapura, itu betul itu camat. Kalau kita ini camat-camat yang calon mati semuanya. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dilihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Cahaya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam benar melihat dengan batinnya, di situ benar. Melihat cahaya, merasakan kehadiran Allah dengan apa? Dengan batinnya. Allah ada di hadapan saya.
Kan seperti itu. Ya, dihijab dengan cahaya. Jadi maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah itu seperti itu. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dulu diminta oleh Nabi Musa untuk dilihat. Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, izinkanlah aku melihatmu. Lan tarani. Maka Allah katakan, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabal, tetapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika dia tetap kokoh di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan ketika Rabb menampakkan di bumi, di gunung, ja'alahu dakka, Allah jadikan dia itu hancur rata. Hancur dan rata. Bagaimana Allah menampakkan pada saat itu? Kita katakan Allahu a'lam, ya. Bagaimana caranya? Yang penting kita imani bahwasanya Nabi Musa alaihissalam tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, masih alam dunia. Subhanallah. Jadi dengan perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah itu dibawa kepada melihat dengan hati, ya. Sedangkan melihat cahaya berarti apa? Yang dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya penghalang, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya ikhwan. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap penghalangnya dan Allah menampakkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilihat oleh ahli surga. Mudah-mudahan kita semua melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terhalangi sedikit pun, ya. Ya. Subhanallah. Selanjutnya ya ikhwan, yang ke-18, poin yang ke-18. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, dan beriman kepada mizan, timbangan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kama jaa, sebagaimana datang dalam hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamah, seorang hamba ditimbang di hari kiamat. Fala yazinu janaha ba'udah, maka tidak memiliki berat satu biji sayap ba'udah, nyamuk, ya. Jadi maksudnya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ada hamba yang ditimbang fisiknya, tubuhnya di hari kiamat, tapi tidak berarti beratnya itu tidak ada apa-apanya. Seperti apa? Bahkan tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk nggak ada artinya, nyamuk aja nggak ada artinya kalau kita angkat, apalagi sayapnya, kan gitu. Berarti apa? Meskipun seorang badannya gendut 300 kilo, wis, ada yang 300 kilo, ya kan?
Saya pernah dapat berita ada yang 400 kilo tidak bisa bergerak dia. Dia di di kasur aja, makannya terus tidak bisa berhenti. 400 kilo. Bayangkan kalau kita misalkan 80 kilo, berarti mengangkat beban 300 kilo. Wih, hebat itu. Ngalah-ngalahin siapa yang angkat besi itu. Angkat besi aja paling berapa? Paling berat berapa? 180 ya kayaknya. Nggak sampai 200 kan? Nggak sampai 200. Yang angkat besi yang paling kuat itu, yang rekor dunia, itu nggak sampai 200. Ini badannya 300 kilo, 300 kilo. Nggak bisa bergerak gitu. Ya. Akhirnya dioperasi, disedot lemak gitu kan. Tapi ternyata jantungnya lemah, meninggal. Taib. Nah itu walaupun orang yang badannya segemuk apapun, itu kalau dia tidak beriman, tidak akan ada beratnya di akhirat nanti. Inilah kata Nabi SAW, akan ditimbang seorang hamba dari kiamat, tapi tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Subhanallah. Lanjut, wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar, dan ditimbanglah amal-amal hamba-hamba kama jaa fil athar, sebagaimana ada dalam hadis, wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, dan wajib beriman dengannya dan juga membenarkannya, wal i'rad an man radda dzalika, dan berpaling dari orang yang menolak itu, wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan debat dengannya. Maksudnya tinggalkanlah debat dengan orang tersebut. Taib. Apa yang ditimbang? Pertama mizan ya, mizan dulu kita bahas. Mizan, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan di akhirat nanti. Nah, timbangan ini satu biji atau banyak. Kalau berdasarkan dalil, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan akan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat, fala tuzlamu nafsun syai'a, dan seorang jiwa tidak akan ada yang dizolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, meskipun hanya sebesar biji sawi yang dia lakukan, ataina biha, kami akan datang dengannya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Jadi sebagian ulama menyebutkan dia itu banyak timbangan, tidak hanya satu. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan hanya satu timbangan, dan ini adalah mahal al-ijtihad. Tapi kalau secara zahir maka timbangan itu banyak. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, maksudnya ringan timbangannya, ringan kebaikannya itu ringan, kalah dengan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Subhanallah. Berarti timbangan itu ada daun timbangan. Satu timbangan kebaikan, satunya timbangan keburukan. Dan dia memiliki lisan. Lisanul mizan itu adalah pertengahannya, yang mana dia itu menimbang dengan adil, seadil-adilnya. Ya, apa tugasnya? Untuk mengetahui
untuk mengetahui yang berat timbangan kebaikannya dari timbangan keburukannya. Nah, seperti ini ya. Berat sebelah kepada kebaikan, maka vonisnya adalah ke dalam surga. Sedangkan timbangan keburukannya ini berat, kebaikannya ringan, maka vonis neraka. Dia divonis untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Itu vonis. Apakah setiap yang divonis pasti masuk neraka? Hah? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Bisa jadi sebelum dilemparkan ke neraka mendapatkan syafaat dari Nabi SAW sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Vonisnya sudah masuk, tapi dapat syafaat sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Itu namanya vonis. Begitu pula vonis masuk surga. Nah, nanti dia setelah melewati sirat ada namanya qantarah. Amalan kebaikannya banyak, tetapi ketika di qantarah sebelum surga ada qantarah. Di situ dituntut yang namanya kezoliman. Yang tadinya banyak amalannya, kalau dia berbuat zolim, ditransfer kepada yang dizolimi pahala-pahalanya. Ya. Kemudian apa? Kalau nggak cukup, dosanya ditransfer kepada yang menzolimi. Subhanallah. Berarti apa? Ya, berarti akan terjadi pengadilan lagi di qantarah untuk masalah kezaliman. Itu vonis. Ya, vonis masuk ke dalam surga dan vonis masuk ke dalam neraka. Ada tidak yang seimbang? Hah? Mungkin tidak kalau timbang itu seimbang. Mungkin dong ya. Kan di pasar gitu juga diseimbangkan, gitu kan? Sama. Di akhirat nanti ada yang seimbang. Amalan keburukan dengan kebaikannya itu seimbang. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan bukan di surga dan bukan di neraka. Di mana? Bukan di surga, bukan di neraka. Di mana? A'raf. Di mana? Di tempat yang namanya A'raf. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di neraka, tapi bisa juga melihat apa yang terjadi di surga. Bahkan mereka bisa komunikasi dengan ahli surga. Iski, tuangkanlah air kepada kami. Minta tuangkan air. Nggak bisa, ya kan? Kenapa? Ada penghalang. Ketika mereka melihat neraka, ketakutan mereka melihat neraka. Mereka itu ada antara di surga dan di neraka, Al-A'raf. Kemudian mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya yang menuruti perkataan Allah, pergilah kalian ke neraka, ternyata mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, pergi ke neraka, mereka nurut, pergi ke neraka, sudah. Padahal kan dia sudah melihat neraka, tapi disuruh pergi malah mau juga pergi. Berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimasukkan ke dalam surga. Taib. Ini masalah mizan. Masalah apa? Timbangan. Ya. Dan mizan ini terjadinya sebelum atau sesudah hisab. Ini mizan, hisab dulu baru mizan, atau mizan dulu baru hisab? Apa? Ya, hisab dulu baru mizan. Jadi setelah dikumpulkan di padang mahsyar, penantian yang sangat panjang, Rasulullah SAW dengan syafaat uzma minta kepada Allah agar disegerakan apa? Hisab. Berarti hisab dulu. Kemudian setelah itu mendapat catatan apa?
catatan amal. Nah, setelah catatan amal dapat, inilah yang ditimbang. Ya, inilah yang ditimbang. Jadi bisa saja yang ditimbang itu adalah badan orang, seperti dalil yang kita bacakan tadi, ya, dan di antara dalilnya, innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya akan datang seorang besar gemuk di hari kiamat, dia tidak tidak lebih berat di sisi Allah dari sayap nyamuk. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 105, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak tegakkan untuk mereka di hari kiamat waznan, timbangannya. Maksudnya dia itu beratnya tidak berarti di timbangan. Tetapi untuk orang-orang soleh seperti Abdullah bin Mas'ud pernah dicela karena beliau memiliki kaki yang ceking, bagian betisnya itu sangat kecil, kurus sekali, sehingga ada yang mengejek Abdullah bin Mas'ud dan dicela oleh Rasulullah SAW. Ya tidak boleh. Ya, kaki itu kata Rasulullah SAW lebih berat daripada gunung Uhud di hari kiamat. Berarti apa? Kalau dia beramal soleh, kakinya juga itu bisa ditimbang dan memberatkan amal kebaikan. Seperti itu. Begitu pula bisa jadi yang ditimbang adalah bitokoh. Bitokoh itu kartu. Ya, kartu. Yaitu hadis bitokoh. Dia punya banyak dosa, tapi ternyata dia punya satu catatan, satu kartu, satu bitokoh, satu catatan. La ilaha illallah. Kemudian famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallahnya. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, masalah tauhid itu jangan kita anggap sebagai masalah yang sepele. Apa sih tauhid lagi? Belajar tauhid lagi. Tauhid lagi. Tauhid lagi. Kapan yang lain? Nah, yang bilang gitu biasanya malas tuh belajar tuh. Iya kan? Tauhid lagi. Tauhid lagi, gitu kan? Padahal coba lihat, kalau la ilaha illallahnya kuat, keimanannya kuat, tidak ada tergantung kepada makhluk, benar la ilaha illallahnya, terjauhkan dari berbagai macam kesyirikan, sempurna tauhidnya, apa akibatnya? Walaupun hanya satu kartu, itu mengalahkan semua timbangan keburukan. Ya, makanya kita tidak bisa menganggap remeh pelajaran apa? Tauhid. Sudah khatam buku kitab tauhid? Sudah? Belum? Yang sudah pernah baca khatam siapa? Kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Belum? Kenapa belum khatam? Dibeli ya bukunya ya. Beli bukunya sambil yang ada syarahnya, penjelasannya. Cari yang mudah saja, cari yang lebih mudah. Contohnya Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin. Taib. Jadi amal-amal hamba itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa ditimbang fisik, kemudian catatan, yang ketiga amalan yang dijadikan berat di dalam timbangan. Jadi bisa jadi dia adalah fisik, amalan atau catatan. Bisa semuanya. Ya, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Baik.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-9, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi ayolah ikhwan, ini timbangan itu betul-betul ada. Dan bagaimana bentuk timbangan Allah? Kita katakan Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas disebutkan lahu kifatan. Dia memiliki 2 daun timbangan. Dan memiliki lisan. Memiliki pertengahan timbangan yang menimbang dengan adil seadil-adilnya. Ada saja dari kalangan Mu'tazilah mengingkari mizan ini. Mengingkari apa? Mizan. Ya, bagaimana mungkin? Gak ada lah seperti itu. Gak masuk akal katanya. Mereka selalu mengatakan tidak masuk akal. Ya, padahal banyak hal di dunia ini yang di luar kemampuan akal kita. Ya kan? Berapa waktu yang lalu saya melihat ada udara. Dia berbentuk udara tapi seperti cairan. Ditaruh gabus di atasnya, dia seperti gini, ombak. Gitu kan. Aduh, ini zat kimia apa gitu. Itu pun kita nggak tahu zat kimia apa itu gitu kan. Ada zat kimianya berarti. Ya. Orang akan melihat mustahil ini, nggak mungkin. Ini magic ini katanya, ya. Sulap. Padahal apa? Itu adalah bahan kimia. Jadi banyak hal yang tidak masuk akal kita, seperti juga malaikat, kemudian jin, ya. Maka itu semuanya di luar akal kita dan itu adalah hal yang gaib. Kita mengimaninya karena Allah dan Rasulnya mengatakan itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Poin yang terakhir, poin ke-19, sampai sini aja kayaknya. Wa anna Allah ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamati laysa bainahum wa bainahu tarjuman wal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala yukallimul ibad, Allah berbicara kepada hamba-hambanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia, ya, dan mereka dan dia turjuman, penerjemah. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, wajib beriman dengannya dan membenarkannya. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Sesungguhnya seorang di antara kalian, tidak ada di antara kalian siapapun kecuali Allah akan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Entah kitanya nanti berubah bahasa menjadi bisa bahasa tertentu, atau Allah Subhanahu wa taala paham seluruh bahasa. Allahu a'lam bishawab. Adapun perkataan lughatu ahlil jannah al-lughatul arabiyyah, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab,
itu adalah ijtihad dari para ulama. Kalau secara dalil maka kita tidak mendapatkan dalil yang sharih, dalil yang tegas menyatakan itu. Tetapi ayyuhal ikhwan, ada beberapa qarinah yang menunjukkan bahwa bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Contohnya tahiyatukum, ya, dia adalah tahiyat kamu, dan tahiyat ahli jannah assalamu alaikum, yaitu assalamu alaikum. Berarti itu bahasa Arab. Allah alam bissawab. Ya, karena tidak diterjemahkan. Jadi kita katakan ayo ikhwan, masalah bahasa ahli surga bahasa Arab Allahu alam, pastinya tidak tahu, tetapi sebagian ulama berijtihad bahwasanya dia adalah bahasa ahli surga. Nah, masalah nanti ini Allah bisakan seluruh makhluk satu bahasa, atau Allah mengerti bahasa kita, ya pasti Allah mengetahuinya. Jangankan itu, kita juga bisa buat bahasa sendiri gitu kan, ya kan? Misalkan, siapa namamu? Neci. Apa arti Neci? Ne itu aku, Ci itu ganteng gitu. Kalau Neci aku ganteng katanya. Bisa dia buat bahasa sendiri kan bisa. Nah, itulah ada bahasa ibu. Ketika ibu menyesuaikan dengan lisan anaknya, maka berubahlah menjadi bahasa baru. Timbul lagi bahasa baru. Seperti, ya paham lah ya orang yang punya anak kecil. Dia bisa membuat bahasa sendiri kepada anaknya. Akhirnya lahirlah bahasa-bahasa baru. Contohnya misalkan gini. Si Ahmad, anak saya yang pertama dulu waktu kecil, tubang, dia bilang tubang. Maksudnya adalah tumpah, gitu kan, tahu. Sampai sekarang kita paham kalau dia bilang tubang, maksudnya tumpah gitu. Ucat gitu kan, maksudnya adalah loncat. Bahasa-bahasa bayi, kemudian dijadikan biasa oleh ibunya mengikuti bahasa bayi, muncullah apa? Bahasa Komring, bahasa Jawa, bahasa Semende, dan bahasa-bahasa lain. Allahu a'lam bishawab. Tidak mengapa antum tidak bisa banyak bahasa, tapi jangan sampai tidak bisa bahasa Arab. Ya enggak bisa bahasa Inggris, Arab popo. Nggak masalah. Nggak bisa bahasa Jawa, nggak apa-apa. Nggak bisa bahasa Komring, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena kita belajar pakai bahasa Arab. Ya. Apalagi kalau antum mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Apa mazhab Imam Syafi'i? Belajar bahasa Arab hukumnya wajib ain, wajibnya ain, bukan fardhu kifayah, wajib ain. Khutbah Jumat tidak boleh diterjemahkan, harus pakai bahasa Arab. Ya bagaimana mad'u bisa paham khatib kalau mereka tidak belajar bahasa Arab? Gitu. Kalau ngikuti madhab siapa? Syafi'i. Oh kalau gitu nggak usah lah. Dalam bab ini nggak usah ngikuti madhab Syafi'i. Nah itu kan kayak gitu manusia sekarang kan, yang sesuai keinginannya ngikut, yang nggak sesuai tinggalkan, kan gitu. Allah alam bissawab. Jadi ya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala akan berbicara. Dengan dalil ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hamba-hambanya tanpa ada penerjemah. Taib, kita buka pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Monggo pertanyaan lisan, ya silakan Pak.
Orang-orangnya apa? Ya, ya. Jadi, taib. Jaid. Untuk yang pertama tadi disinggung tentang a'raf ya, dan disinggung bagaimana dengan orang yang idiot, yang sulit paham perkataan orang ya, tidak bisa paham dengan mudah akan syariat ini. Ada orang seperti itu diberikan keterbatasan memahami sesuatu. Kemudian ada juga orang yang gila. Namanya orang gila bahkan tidak paham apa-apa. Begitu pula disebutkan oleh para ulama seperti orang yang bisu dan tuli, orang tuli dan bisu yang mereka tidak tahu syariat dan tidak ada yang mengajarkan dengan bahasa mereka. Kemudian salah satunya adalah orang yang sama antara amal kebaikannya dengan keburukannya. Maka Allah alam bisawab yang disebutkan oleh para ulama, mereka akan dimasukkan ke dalam al-a'raf. Kenapa? Karena mereka ini mendapatkan uzur. Nah, sehingga nanti ditimbang oleh Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di akhirat diuji, masuklah kalian ke dalam neraka. Untuk yang taat mau pergi ke neraka, maka justru merekalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu lagi yaitu ahlul fatrah. Yang disebutkan oleh para ulama, orang idiot, kemudian orang majnun, gila, orang yang tuli bisu atau orang yang tuli. Kemudian yang keempat adalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup di antara dua kenabian, masa kenabian, tidak mendapatkan penjelasan dari Nabi. Ahlul fatrah yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan penjelasan dari Nabi. Tidak ada yang mengajarkan kepada mereka, seperti orang yang tinggal di suatu pulau. Mereka tidak ada diajarkan tentang menyembah Allah, tidak diajarkan tentang Al-Quran atau apa gitu ya. Tidak ada yang mengajarkan mereka tentang Islam. Maka ini mereka, Allah alam bisawab, akan mendapatkan ujian khusus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nanti setelah mendapatkan ujian, maka diketahui tempatnya di surga atau di neraka. Baik. Kemudian bagaimana dengan orang yang membunuh? Orang yang membunuh itu mendapatkan ancaman yang sangat besar. Khalidina fiha abada, ya, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Taib. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, itu neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih,
dan Allah marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat besar. Ini berbagai macam ancaman untuk orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Ya. Kalau saya ingatkan juga nih yang angkatan, yang polisi kalau ada ya, jangan mentang-mentang punya apa? Laras panjang, latihan nembak. Latihan nembak, ya mentang-mentang ada peredamnya, nembaknya ke manusia. Nembak hewan aja tidak boleh. Allah melaknat orang yang menjadikan hewan sebagai korban, sebagai tujuan panah. Ya kan? Apalagi menembaki manusia, tidak boleh. Kan di situ hati-hati. Ancamannya sangat besar. Nah, ini bagaimana tentang orang yang bunuh diri? Orang yang membunuh orang lain yang beriman. Kembali kepada kaidah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya liman yasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Berarti apa? Selama dosanya itu masih di bawah syirik, itu masih diampuni oleh Allah, termasuk dosa membunuh. Bahkan kita lihat orang yang sudah membunuh 99 orang digenapkan jadi 100. Kemudian dia hijrah, ingin menuju negeri yang saleh karena mendapatkan nasihat dari seorang ulama. Ya, pergilah ke negeri sana, sesungguhnya negerimu itu negeri negeri yang buruk. Maka dia pun di tengah jalan ternyata apa? Meninggal. Akhirnya malaikat ya rahmat dan malaikat azab ini berselisih. Malaikat yang membawa ruh yang baik dengan malaikat yang membawa ruh yang buruk ini berselisih. Ini baik apa buruk? Ya kan? Berarti apa? Ada saja pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah membunuh. Man yahulu bainaka wa bainallah, atau bainat taubah. Apa yang menghalangi kamu dengan Allah, atau apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau kamu benar-benar bertaubat, maka Allah bisa mengampuni dosa-dosamu. Kan seperti itu. Berarti apa? Yang di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 93, itu adalah ancaman besar untuk orang jangan sampai bermudah-mudahan untuk membunuh, karena ancamannya besar. Kemungkinan besar dia itu mencicipi neraka. Ya, kemungkinan besar orang yang membunuh dengan sengaja itu mencicipi neraka. Wala yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Kata Rasulullah SAW, senantiasa seorang itu mendapatkan kelapangan di dalam agamanya selagi dia belum menyentuh darah yang haram. Maksudnya apa? Selama dia belum membunuh orang yang tidak halal untuk dibunuh, maka pintu tobat itu sangat dibuka lebar. Masih dalam lapang. Tapi kalau dia sudah membunuh orang, ya, itu peluang untuk diterima tobat, peluang untuk diampuni dari neraka itu kecil sekali. Kecuali seperti orang tadi, dia benar-benar hijrahnya seluruhnya. Hijrahnya full ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah itu dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sudah bunuh, tidak bertobat, tidak memperbaiki amalan, ini ancaman untuk mendapatkan neraka
itu sangat besar. Meskipun ujung-ujungnya orang yang beriman pasti masuk ke dalam surga, ya, pasti masuk ke dalam surga. Allah alam bissawab. Ada lagi silakan. Monggo Pak, ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Apa keterkaitan antara tauhid dengan ibadah? Tauhid itu adalah ibadah. Salah satu ibadah. Karena tauhid adalah salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'ah." Hak Allah, hak hamba yang akan dipenuhi oleh Allah adalah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Berarti apa? Tauhid itu adalah ibadah. Ya. Saya punya tulisan yang berjudul Ibadah Teragung dalam Sejarah. Antum bisa lihat di internet. Ibadah teragung dalam sejarah itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya dia adalah dia. Tauhid adalah ibadah. Hanya saja ibadah itu banyak macamnya. Bahkan ibadah tidak akan sah kecuali seorang bertauhid, mengesahkan Allah. Kalau dia masih berbuat syirik yang mengeluarkan dari agama Islam, maka selamanya amalannya tidak diterima. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad habita amaluhu. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah maka telah terhapuslah amalan-amalannya. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid sebagai syarat dari diterimanya amalan. Allah alam bissawab. Ada lagi silakan. Silakan, adik-adik, kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Oh enggak. Pak Salim? Pertanyaan. Ada, silakan. Toy. Tidak ada? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Tafadhal, Bu. Toy. Kemudian untuk menutup kajian ini, ya, insyaallah saya ingin menyampaikan sedikit nasihat. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala nafsahu udziba bihi yaumal qiyamah." Barang siapa membunuh dirinya sendiri, mak dengan sesuatu, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa bunuh diri dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di hari kiamat. Kalau bunuh dirinya gantung leher, ini yang paling mudah. Nanti di akhirat diazab dengan digantung. Kalau menusuk dengan pedang, dengan parang, nanti seperti itu juga diazab. Ya, kalau menjatuhkan dari atas, maka apa? Dia akan juga diazab dari atas, dilempar dari atas, terus menerus seperti itu. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ini ancaman yang sangat berat, ya. Bahwasanya jangan apapun kondisi kita, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, karena ancamannya sangat besar. Sangat besar sekali. Semua permasalahan ayyuhal ikhwan, tidak mungkin Allah memberikan beban, ujian,
kecuali dengan sesuatu yang pasti bisa dipikul oleh seseorang. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan seorang jiwa kecuali dia mampu memikulnya. Ya, bahkan dengan lafaz wus'aha, dia mampu, dia lapang untuk memikulnya. Berarti apa? Bukan sama kita punya kemampuan mengangkat 100, diberikan beban 100, enggak. Kita hanya diberikan beban yang kurang dari itu. Pasti kita bisa mengatasinya. Dan masalah-masalah yang ada, ayyuhal ikhwan, kalaupun kita mengalami berbagai macam masalah, masalah-masalah dunia, ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita itu akan lemah kalau kita gantungkan kepada diri kita sendiri. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan ancaman ingin dibunuh. Cita-cita orang Yahudi, orang-orang musyrik membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Ya kan? Ada yang pernah mengalami ancaman pembunuhan? Ada yang pernah mengalami ancaman pembunuhan? Bagaimana perasaannya? Hah? Semuanya banyak pikiran, ya kan? Dia kan, waduh gimana anak saya, gimana istri saya, gimana pintu harus betul-betul di ini, bahkan bayar bodyguard mungkin ya, kalau dia kaya. Ya kan? Coba, bagaimana mengatasi itu? Tawakal 'ala Allah. Mengatasi harta juga demikian. Beban harta, beban dunia, beban sakit, sampai contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sampai orang-orang tidak mau dekat-dekat dengan beliau, sampai sendiri menerima sakitnya, tapi beliau bersabar, ya, dan hanya tawakal kepada Allah sampai Allah memberikan kesembuhan. Tapi disuruh apa Nabi Ayub? Apa disuruh apa? Apa disuruh apa? Menghentakkan kaki ke tanah atau menggali tanah, sehingga muncullah mata air, yang mana air itu membersihkan tubuh beliau dari berbagai macam penyakit. Coba kita lihat, cobalah antum di tanah, hentak-hentak aja, nggak akan keluar air, ya kan? Nggak akan keluar. Ya, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengambil apa? Sebab. Walaupun sebabnya ringan kita lakukan. Kita banyak hutang, terus saja kita bekerja. Kita cari pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan, kita usahakan kerjakan yang kedua untuk melunasi hutang kita. Bismillah. Contohnya ada penjual bakso. Dia ketika sore nganggur, sudah dia berusaha lagi jualan apa? Jualan keliling, mudah-mudahan apa? Ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia bawa brosur jualan tanah misalkan, ternyata langsung 10 orang beli tanah. Ya kan? Tanahnya tanah orang, dia jadi agen pemasarannya. Langsung hutangnya hilang, lepas. Padahal cuma nawarkan ke 1 orang, hutangnya lunas. Sebabnya remeh. Siapa yang mau beli nantinya, ya kan? Tapi dia mengambil sebab. Atau misalkan ada orang dia menghadapi masalah-masalah, dia jualan kerupuk. Ya, paling mudah saya jualan kerupuk. Akhirnya dia beli nampan besar, minyak, kompor yang besar. Sudahlah, bismillah lah, saya memang bisanya cuma jualan kerupuk. Akhirnya tiap hari dia jualan kerupuk. Ambil kerupuk dari agen besar di mana di Jakarta misalkan ya, atau di Palembang yang untuk ikannya, kerupuk ikan, goreng kerupuk bismillah, titipkan kemana-mana tiap hari. Ternyata bisa menghidupi anak dan istrinya. Coba lihat. Bukan berpangku tunggu orang bantu, tapi dia berusaha mencari sebab, tapi tidak tergantung dengan sebab tersebut. Dia bergantung pada Allah, minta selalu pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
selama kita hidup di dunia, pasti Allah senantiasa memberikan ujian. Yang namanya ujian itu tidak akan pernah lepas dari kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian itu untuk menggugurkan dosa seorang hamba atau mengangkat derajatnya. Maka ketika diberikan ujian, entah sakit hati. Nah ini kalau perempuan, saya dibilang istri saya, Kak, kalau di akhwat itu memang tidak ada gontok-gontokan, tidak ada ditempeleng, gitu nggak ada, Kak. Tetapi pukulannya itu adalah pukulan hati. Dibilang inilah, dibilang itu, oh pantes. Memang wanita itu perasaannya sangat sensitif. Jadi dengan perkataan saja itu sudah sakit sekali, ya. Menangis, ya. Ada yang sampai bilang gitu ya. Ada tetangga bilang, luka tapi tidak berdarah. Ya salam. Luka tapi tidak berdarah. Ada aja ini ibu ini, saya bilang luka tapi tidak berdarah katanya. Itu kenapa? Karena memang perempuan itu perasaannya itu sangat sensitif. Makanya antum yang masih bujang, ya, jangan mudah mempermainkan hati wanita, apalagi PHP, pemberi harapan palsu, ya kan? Jangan datang ke calon mertua, nih saya mau nikah, kapan? 2 bulan lagi, selesai gitu. Jangan memberikan chattingan pas liburan. Masya Allah. Tobat. Saling nunjuk. Oh di sini enggak ya, alhamdulillah ya, enggak ya, atau enggak jauh-jauh. Mana Rizky? Mana Rizky? Jadi apa? Seberat apapun ujian yang dihadapi seseorang, maka jangan pernah berujung kepada bunuh diri. Dan yang menjadi masalah juga ya Bapak Ibu sekalian. Kasus bunuh diri yang terbesar itu terjadi di negara-negara yang menganggap agama tidak penting. Di mana kebanyakan di Asia Timur. Bahkan seperti di China menganggap agama itu penting cuma 5%. Cuma 5%. Walaupun beragama, dia tidak menganggap agama itu penting. Seperti itu. Ya, hanya 5%. Nah, ternyata angka bunuh diri di daerah Asia Timur, Korea, Taiwan, terus Jepang, itu angka bunuh dirinya sangat besar. Ya. Dan angka bunuh diri yang paling kecil itu ada pada negara-negara Islam, bifadlillahi ta'ala. Jadi kita ternyata orang-orang yang bunuh diri itu kebanyakan adalah orang yang pernah mendengarkan cerita tentang bunuh diri. Pernah mendengarkan cerita tentang apa? Bunuh diri. Seperti orang yang sering nonton anime, sering menonton Jepang, Korea, film apa lagi lah. Itu kan ujung-ujungnya apa? Ada di antara pemainnya yang bunuh diri. Ya bifadlillahi ta'ala di negara kita yang seperti itu pasti di-cut. Tidak diperbolehkan untuk muncul di tayangan televisi. Tidak boleh di negara kita. Ada KPI ya, penyiaran. Itu tidak boleh. Tapi kalau di sana komiknya terus apa yang bacaan itu kalau komik? Kalau komik kan gambar. Kalau yang baca tulisan novel itu juga banyak yang ujung-ujungnya ada yang bunuh diri. Itu sebenarnya orang yang bunuh diri karena apa? Pernah mendapatkan cerita sebelumnya. Maka kita katakan ya jangan sampai kita selalu
menasihati diri kita, teman-teman sekalian, juga teman-teman kita, agar jangan lupakan Allah dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan Allah dalam hidup kita. Selalu Allah, libatkan Allah. Maka kita diajarkan, ucapkanlah bismillah. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau gantungkan kepada diriku meskipun hanya tarfata ain, sekedip mata. Jangan pernah. Maksudnya apa? Kita mau bergerak pun minta tolong kepada Allah. Melakukan sesuatu, nyupir, masak, nulis, libatkan Allah dalam perbuatan-perbuatan kita. Insya Allah orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan menjadi orang yang sangat-sangat kuat. Sebaliknya, orang yang tidak ada Allah dalam hidupnya, dia adalah orang yang paling lemah. Ya, orang yang paling lemah. Jadi, nasihatkanlah ini, jangan bunuh orang lain, jangan bunuh diri sendiri. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.